Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 17 Januari 2025 dengan judul Sebuah Pelajaran Besar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa Semawi yang berada di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yunus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ketika semua harapanku hilang, aku melayangkan pikiranku sekali lagi kepada Tuhan. Aku tidak akan pernah menyembah yang lain selain Engkau, karena bagaimana lagi aku berterima kasih atas segala yang telah Engkau perbuat. Mari kita ikuti penjelasannya. Hampir pukul 8.30 ketika Merlin mengajak saya berjalan-jalan ke pinggir pantai bersamanya. Saya sudah berencana untuk jalan dengan teman yang lain, seperti yang selalu saya lakukan dengan setiap pagi. Jadi saya sudah berencana menolaknya ketika teman berjalan saya menelepon dan berkata bahwa dia tidak dapat datang. Merlin panggilku, aku akan bergabung denganmu. Itulah sebabnya saya berada di pantai ketika hal ini terjadi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat yang seperti itu dalam 3 tahun lamanya saya tinggal di pinggir pantai. Tepat melewati pemecah gelombang, sekitar 100 kaki jauhnya, sekelompok ikan paus menyemburkan air, meliuk-liuk, menerobos dan menabrak air. Lihat di sana, wow, luar biasa. Kami berteriak satu sama lain lagi dan lagi ketika melihat paus-paus itu terbang ke udara, mengepakkan ekornya dan menghilang di bawah permukaan air. Kami sangat bersemangat. Kemudian saya memikirkan cerita tentang Yunus. Saya membayangkan diri saya sedang terkubur di dalam perut ikan melalui perjalanan roller coaster internal saat ia terjun ke dasar lautan, lalu naik ke permukaan dan menyelam lagi. Saya akan berteriak kepada Tuhan, keluarkan aku dari sini. Namun bukan itu yang Yunus doakan. Sebaliknya dia menyadari bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan dari kematian. Dan di sana di tengah-tengah makanan yang sudah setengah dicerna, Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian dia berjanji bahwa dia akan melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Kita semua mempunyai hari-hari ketika kita merasa berada di dalam perut ikan paus. Gantinya, merasa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Tuhan, atau berteriak, keluarkan aku dari sini. Mungkin kita harus menerima pengalaman tersebut sebagai suatu peringatan dari Tuhan. Caranya untuk menyelamatkan kita dan kemudian memilih untuk melakukan apa yang kita tahu seharusnya kita lakukan. Anda berada di rumah sakit setengah operasi bypass.
bangun dan ganti pola hidupmu. Celanamu terlalu ketat, bangun, perhatikan apa yang kamu makan, dan berolahragalah. Batuk terus-menerus, bangun dan berhenti merokok. Dada nyeri, bangun dan berbuat janji. Temu dengan dokter. Sakit kepala, bangun, perbanyak asupan air minum, dan kurangi stres. Saya harap Anda tidak memerlukan sesuatu yang gratis seperti perjalanan di dalam perut seekor ikan paus untuk mengajari saya bahwa bertindak sesuai dengan cara Tuhan adalah pasti yang terbaik. Tuhan, tolong lunakkan kemauanku yang keras kepala agar saya tidak perlu masuk ke dalam perut seekor paus untuk mempelajari pelajaran yang Engkau ingin saya pelajari. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.